Pernah nggak sih kamu ngerasa udah latihan berkali-kali, tapi kok mainnya gitu-gitu aja? Atau malah sering banget ngerasa nyalahin raket, partner, bahkan lapangan? Eits, jangan buru-buru nyalahin dulu. Bisa jadi kamu masih punya beberapa kebiasaan yang tanpa sadar justru nahan progres kamu. Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas 7 kebiasaan buruk yang sering banget dilakukan sama pemain bulu tangkis pemula. Jangan sampai kamu termasuk ya. Main bulu tangkis itu bukan cuma soal kuat lari ke kanan-kiri dan mukul bola sekeras mungkin, tapi juga soal teknik, mindset, bahkan kerjasama. Banyak banget pemula yang semangatnya tinggi, tapi sayangnya semangat doang nggak cukup kalau nggak dibarengi sama kebiasaan yang benar. Yuk kita mulai bahas satu-satu. Siapa tahu ada kebiasaan kamu yang harus dibenerin biar main kamu makin jago. 1. Selalu lupa pemanasan dan pendinginan. Yang ini klasik banget. Banyak pemain pemula yang langsung gas main tanpa pemanasan. Padahal pemanasan itu penting banget buat meningkatkan aliran darah ke otot, bikin otot lebih lentur, jadi gerakan jadi lebih luas, mengurangi resiko cedera, kram, keseleo, atau bahkan otot tertarik. Pendinginan juga sama pentingnya. Setelah main, tubuh butuh waktu buat cool down, biar detak jantung balik normal pelan-pelan. Otot nggak kaku besoknya. Mempercepat pemulihan biar nggak pegel-pegel berlebihan. Contoh pemanasan simple, jogging ringan 5 menit, dynamic stretching, ayunan kaki, putaran lengan, dan lain-lain. Latihan footwork kecil-kecilan. Jangan disepelein ya, cedera kecil bisa jadi masalah besar kalau dibiasakan. 2. Nggak kuasai teknik dasar. Kadang karena pengen cepet jago, pemula langsung fokus ke smash kencang atau trik-trik fancy kayak backhand smash. Padahal, teknik dasar masih berantakan. Beberapa kesalahan umum, grip raket salah, terlalu kaku atau salah posisi, footwork acak-acakan, langkah nggak efisien, sering lari kayak ngejar layangan jatuh di belakang halaman rumah, serve asal-asalan, bolanya nggak konsisten, mudah dibaca lawan. Kenapa teknik dasar penting? Pondasi buat semua skill lanjutan, bikin permainan lebih efisien, nggak cepat mati sendiri, meminimalisir kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Solusinya, ambil waktu khusus buat latihan dasar, contoh 20 menit per sesi latihan, rekam diri sendiri, atau minta orang lain ngasih masukan. Jangan malu buat belajar ulang dari awal kalau emang ada yang salah. 3. Sering nyalahin keadaan. Ini nih, raketku murahan, nggak cocok buat smash. Bola ini jelek banget, kok sering out. Partnerku nggak bisa diajak kompak. Lapangan licin, nggak bisa main maksimal. Padahal, masalah utamanya seringkali ada di diri sendiri. Kenapa kebiasaan ini bahaya? Kamu nggak berkembang karena selalu nyali alasan. Mental jadi lemah, gampang frustrasi. Nggak belajar dari kesalahan. Cara mengatasinya, evaluasi diri setelah setiap sesi main. Fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Contoh footwork, konsistensi pukulan. Jadikan faktor eksternal sebagai tantangan, bukan penghalang. Ingat, pemain pro juga pernah main di lapangan jelek atau pakai raket biasa, tapi mereka tetap bisa menang karena skill dan adaptasi. 4. Gampang menyerah kalau lagi nggak bagus. Lagi main, ketinggalan 3-4 poin, langsung semangat drop, malas lari ngejar bola, udah nyerah sebelum pertandingan selesai. Padahal, bulu tangkis itu ujian mental juga. Tips biar nggak gampang nyerah, latih mental dengan target kecil. Contoh, aku harus balikin 3 poin dulu. Jangan fokus ke skor, tapi ke proses. Misal, poin berikutnya, aku harus servis lebih baik. Ingat, lawan juga bisa lelah atau melakukan kesalahan. Banyak pertandingan yang bisa dimenangkan cuma karena konsistensi dan ketahanan mental. 5. Takut ikut turnamen atau kompetisi. Alasan klasik pemula, aku belum siap, ntar kalah jauh gimana? Malu kalau performa jelek. Padahal, kompetisi itu salah satu cara tercepat buat berkembang. Manfaat ikut turnamen, ngasah kemampuan di bawah tekanan, belajar baca gaya permainan lawan, dapatkan pengalaman yang nggak bisa didapat cuma dari latihan biasa. Mulai dari yang kecil dulu, turnamen lokal, fun match antar komunitas,
event amatir dengan level seimbang. Jangan tunggu sempurna dulu. Justru dari kompetisi, kamu tahu di mana kelemahanmu. 6. Jarang latihan, kerjaannya sparring terus. Sparring itu seru sih, tapi kalau cuma itu doang, skillmu bakal mentok di level yang sama. Masalahnya, nggak ada perbaikan teknik dan fisik stagnan. Kebiasaan jelek, contoh footwork asal, malah makin melekat. Nggak ada evaluasi spesifik. Solusinya, bagi waktu antara sparring dan latihan teknik. Contoh, 70% latihan, 30% sparring. Fokus ke 1-2 aspek tiap sesi. Misal, hari ini latihan netting, besok defense. Minta feedback dari pelatih atau partner. 7. Nggak pernah komunikasi sama partner, khusus ganda. Masalah umum di ganda. Bola tengah dibiarkan. Saling tunggu, akhirnya malah nggak ada yang ambil. Gerakan tabrakan karena nggak ada koordinasi. Komunikasi itu kunci. Cara memperbaikinya. Biasakan ngomong saat main. Contoh, saya, kamu, awas belakang. Diskusi strategi sebelum main. Siapa yang cover depan atau belakang. Review setelah main. Apa yang bisa diperbaiki buat next match. Kesimpulan. Nah, itu tadi 7 kebiasaan buruk yang sering bikin pemain pemula stuck. Kalau kamu merasa melakukan salah satunya, jangan panik. Semua bisa diperbaiki pelan-pelan. Yang penting, sadari kesalahan. Buat rencana perbaikan, konsisten latihan. Sekarang, giliran kamu. Dari ke-7 poin tadi, mana yang paling sering kamu lakukan? Atau mungkin ada kebiasaan buruk lain yang belum disebutkan? Tulis di kolom komentar ya. Sharing pengalamanmu bisa bantu pemain lain juga. Jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe buat konten bulu tangkis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.